Ya benar. Ya. Untuk sekarang yang memimpin lagu nasional maju ke depan Denandita, ayo. Pertama-tama saya akan absensi dulu, ya. Saya akan tanyakan siapa yang nggak masuk hari ini. Ada? Ada yang nggak masuk? Ada. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Alfa. 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 Alfa rumahnya mana? Kenapa nggak masuk? Nggak tahu. Tidak ada keterangan. Siapa lagi yang nggak masuk? Sudah, teman apa saja? Untuk pembelajaran kali ini, sebelum saya memulai pembelajaran, kalian tahu kemarin membahas pembelajaran apa? Tentang apa kemarin? Pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Tentang sujud. Sujud ada berapa? Sujud ada 3. Apa ya? Sujud. Sujud. Dan sujud sambil. Jadi sujud kemarin ada 3. Ada sujud syukur, sujud tilawah, sujud sambil. Nah, sebelum Bapak ke tujuan pembelajaran kali ini, kalian akan melakukan asesmen awal, yaitu berupa mengamati atau pemahaman kalian akan Bapak uji melalui gambar. Nah, ya, ini tolong bagikan. Sudah perhatikan di layar monitor itu ada gambar. Kalian amati, ya. Kan sudah diamati, langsung ditulis di lembar kerjanya masing-masing yang sudah dibagikan oleh teman kalian. Ya, silakan, itu gambar nomor 1. Gambar nomor 1 sudah? Gambar nomor 2. Sudah? Nah, kalau sudah, silakan yang bagi tadi, yang bagi lembar kerja, silakan diambil lagi teman-temannya. Dikasih namanya jangan lupa. Nama dan kelas. Terima kasih. Ini tadi asesmen awal sebelum kalian meloncat ke materi yang akan Bapak jelaskan, ya. Silakan habis ini perhatikan tujuan dari materi tersebut. Nah, perhatikan. Ini adalah materi kali ini. Materi di pertemuan kali ini menjelaskan tentang apa itu? Menjelaskan tentang apa? Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya. Siapa yang di sini sholatnya 5 waktu terus-menerus? Ada anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang lainnya bolong-bolong. Yang pernah melakukan zikir siapa angkat tangannya? Berarti sudah tahu pengertian sholat, pengertian zikir sudah tahu.
ya, coba kita lihat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat dan zikir sebagai bentuk penjagaan atas diri sendiri dari keburukan, sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalian tujuan pembelajaran ini kalian dapat mengerti, bisa menjelaskan pengertian sholat dan zikir. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan fungsi dan hikmahnya. Ya. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham tujuannya pembelajaran sholat dan zikir? Nah, kita masuk ke bagian intinya. Kalian mengamati video ya yang ada di proyektor ini. Kalian amati, kalian tulis tentang pembahasan masalah sholat dan zikir. Ya, silakan diamati. Sudah selesai? Sudah bisa diamati tadi? Kalau sudah diamati, mestinya kalian tahu. Nah, sekarang Bapak akan tanya jawab. Yang pertama saya akan tanya jawab masalah sholat dan zikir. Sholat itu apa? Sholat bisa diartikan sebagai tiangnya agama. Ini sholat itu apa? Sholat kewajiban. Sholat termasuk rukun iman atau rukun Islam? Islam ke berapa? 2. Islam ke 2. Nah, pengertian sholat. Sholat secara bahasa boleh? Sholat secara bahasa adalah doa. Kalau sholat secara istilah ibadah yang terstruktur, dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Itu pengertian dari sholat. Setelah sholat apa? Saya mau tanya pengertian dari zikir. Saya zikir, rukun sholat ada berapa? Rukunnya sholat ada berapa? Ada 3. Syarat sahnya sholat ada berapa? Ada 6. Nah, sekarang ke zikir. Zikir apa zikir, pengertian zikir? Nah, zikir adalah mengingat apa? Ayo bareng-bareng, zikir apa? Mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara. Itu adalah pengertian dari zikir. Ya. Ada berapa macam
Zikir itu. Zikir ada berapa macam? Ada banyak. Ya, di situ ada berapa? Tadi ada berapa? Apa lain? Zikir hati, zikir perbuatan. Untuk selanjutnya, ya. Kemudian untuk selanjutnya, Bapak akan membagi kalian secara berkelompok. Ya, untuk kelompok 1 nanti di sini kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nah, untuk kegiatannya, kegiatan kali ini berbasis produk atau proyek. Kalian nanti bisa menghasilkan sesuatu dari kerja kelompok tersebut. Ya, paham? Nah, saya bagi dulu untuk kelompok 1 yang sudah saya tetapkan kemarin, yang membahas tentang pengertian sholat. Segera berpindah, nanti setelah ini berpindah ke sini, ya. Tata cara sholat kelompok 2, pengertian zikir kelompok 3, dan tata cara zikir kelompok 4. Silakan berpindah tempatnya. Untuk produknya, ya, kalian mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4 membuat yang namanya scrapbook. Ada yang tahu scrapbook? Tahu. Sesuai materi yang ada di video atau lembar materi yang ada di buku atau kertas yang sudah saya bagikan tadi, ya. Silakan dikerjakan per kelompok. Setelah ini kalian membuat scrapbook, ya. Saya kasih waktu, kan ini masih jam pertama tadi. Nah, saya kasih waktu 1 jam lebih dan lebih 10 menit harus sudah jadi. Ya, setelah itu nanti mempresentasikan di depan. Silakan sekarang dibuat. Sudah kembali? Silakan. Bapak mau mengingatkan kembali. Masih ingat dengan SBY yang Aba sama Abi? Masih. Kata-katanya hijau sama hitam. Paham? Paham? Silakan berdiri sesuai pasangan-pasangannya. Ya, konsentrasi. Nanti gak kedengaran. Konsentrasi. Ya. Ingat, yang kalah sampai 3 kali nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Konsentrasi.
Sudah. Kamu salah. Dengarkan ya, ini nyanyiannya. Yo, mulai. Ayo maju, maju. Nah, beri tepuk tangan dong. Sekarang yang maju dulu kelompok 3. Ayo, perwakilan kelompok silakan maju. Yang ada yang satu yang memegangkan, yang satu mempresentasikan. Membaca. Ya, silakan dipresentasikan. Hasil ini adalah hasil dari karya kelompok 3 yang menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang pengertian dari zikir. Ini ada inisial namanya ya? Namanya? Oh, 1.000. Nah, bagus pola ini? Bagus apa tidak? Silakan dipresentasikan. Nah, itulah dari presentasi dari kelompok berapa? 3. Ada yang ditanyakan? Ada? Ya, dari kelompok 2 kita, ayo. Aurat perempuan apa? Oh, mungkin yang dimaksud pertanyaannya kita, auratnya perempuan itu dari mana sampai mana pertanyaannya? Coba dijawab. Kecuali Kurang banter. Auratnya perempuan dan begitu kan? Maksudnya pertanyaannya ya apa? Betul yang lainnya? Nah, jadi aurat perempuan itu seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ini ujung dengkul. Dengkul apa jenenge? Tengah. Kecuali epek-epek, tahu epek-epek? Telapak tangan dan wajah. Itu kalau dalam keadaan apa, Re? Dalam keadaan apa? Sholat. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo, kelompok 1. Nah, ini adalah kelompok berapa? 1. Kelompok 1 ini akan mempresentasikan masalah pengertian dari apa? Sholat. Loh, maksudnya ada yang janggal nggak dari anak 2 ini? Ada yang janggal nggak? Ada. Apa yang janggal? Nggak pakai sepatu. Coba berikan alasan ke teman-temannya nggak pakai sepatu kenapa? Kaki saya sakit. Oh, kakinya sakit. Kenapa kok sakit? Hah? Luka. Ya, silakan dipresentasikan dari kelompok 1. Silakan. Sudah, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Adakah yang ditanyakan dari pengertian dari sholat? Ada? Siapa katanya? Ya, Audi. Sholat Jumat apakah termasuk sholat fardu? Ada pertanyaan sholat Jumat apakah termasuk sholat fardu? Ayo jawabannya. Siapa? Ayo jawab. Tanya di depan.
Bukan. Hah? Ayo siapa? Ada yang mau membantunya? Tidak. Jumatan itu termasuk sholat fardu, bukan? Ya, termasuk sholat fardu bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Bagus, berarti tepuk tangan untuk juga. Ada yang tanyakan lagi? Tidak. Kalau ada tanyakan, silakan duduk. Nah, beri tepuk tangan untuk nomor 1. Sekarang yang ke pinjam boleh? Boleh, Pak. Nah, boleh. Ini adalah scrapbook dari kelompok 2. Bagus Pak orang? Bagus. Ini adalah suatu karya, ya. Utawa ini adalah suatu karya dari kelompok berapa? 2. Nanti, ya, perhatikan. Di sini menerangkan tentang tata cara sholat, rukunnya sholat. Ada di sini rukunnya sholat, syarat wajib, syarat sah. Adakah yang ditanyakan dari kelompok lain untuk kelompok 2 ini? Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, wis bisa jawab orang? Nah, bisa jawab duduk. Kasih tepuk tangan. Sudah? Nah, tadi kita sudah membahas tentang tata cara sholat, pengertian sholat, rukunnya sholat, tata cara zikir, pengertian dari zikir yang sudah kalian bahas. Nah, termasuk yang maju ke depan tadi, kerja kelompok aktifnya itu masuk asesmen penilaian diri yang sudah Bapak bawa, ya, melalui pengamatan tadi. Itu ada pengawasan, ada asesmen penilaian diri, ya. Jadi penilaian dirinya kurang bagus, kurang aktif dalam kelompok, berarti ya nilainya masih rendah, kurang aktif. Kesimpulannya pembelajaran kali ini kalian diajari tata cara apa? Tata cara apa? Sholat. Apa lagi? Zikir. Nah, untuk tugasnya selain scrapbook, ya, kalian nanti membuat video, ya, membuat video sholat. Bacaan sholat itu harus dibunyikan. Tata cara sholat yang kalian praktekkan sendiri-sendiri melalui video dan diupload di YouTube-nya masing-masing. Ya, paham? Ya, untuk pembelajaran berikutnya, siapkan materi tentang Asmaul Husna. Ya, paham? Materi tentang apa? Asmaul Husna. Itu yang akan kita bahas di minggu depan. Bapak punya pantun. Ada yang punya pantun orang? Tidak. Sebelum saya akhiri, Bapak punya pantun dan punya pesan. Ya. Untuk pantunnya, siapa yang mau berpantun? Nah, sekarang ini balas pantun saya, ya. Kalau hendak memetik sukun, petik sukun. Tahu sukun orang? Kalau hendak memetik sukun, petik sukun berpohon rendah. Kalau belajar dengan tekun, ilmu didapat dengan mudah. Itu pantunnya. Nggak ada. Ya, ini pesan Bapak bahwasannya seseorang
bisa mengintrospeksi apa? Mengintrospeksi dirinya sendiri, mengenal dirinya sendiri. Seseorang tersebut mesti bisa mengenal dengan Tuhannya. Melalui apa? Bisa melalui sholat, bisa melalui zikir. Itu pesan Bapak. Kalau seseorang nggak bisa mengenalinya diri sendiri, maka dia tidak akan mengenal Tuhannya. Kalau seseorang bisa mengenali dirinya sendiri, maka seseorang tersebut akan mengenali Tuhannya. Ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan berdoa, dipimpin. Siapa tadi yang memimpin doa? Ustaz. Ya, silakan dipimpin berdoa ulang. Ya. Oh ya, lupa. Apanya itu? Karyanya, produknya dikumpulkan. Bapak nilai. Ayo, kumpulkan sebelum berdoa, dikumpulkan dulu. Produknya. Ini beneran nilai. Bagus. Ya. Ya, silakan berdoa ulang. Berdoa dulu. Persiapan. Ulang. Mulai. Doa selesai. Dari Bapak saya akhiri. Ini benar nggak ada ditanyakan? Ya. Dari Bapak saya akhiri. Kita lekok baik Allah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah berdoa? Belum. Sudah menyanyikan lagu nasional? Belum. Masih semangat? Masih semangat? Mana soalnya masih semangat? Silakan Widianta memimpin doanya. Amin.
Tidak. Anggap ini tidak ada. Nah, sebelum kita ke kontekstualisasi masalah P5, ya, kemarin sudah saya jelaskan masalah P5. Kemarin kita sudah membahas masalah P5 dan PPRA. Saya mau mengingat-ingat kembali, mengulang pelajaran yang kemarin. Ya, P5 itu apa sih? Project Robin Pelajar Pancasila. Pancasila itu adalah singkatan dari P5. Ada berapa prinsip P5 itu? 4. Apa saja? Sekarang ke PPRA. PPRA itu apa? Profil Rahmatan lil alamin ini merupakan upaya untuk meningkatkan apa? Pemahaman dan kesadaran siswa terhadap apa? Nilai-nilai rahmatan lil alamin. Nah, itu adalah pengertian dari rahmatan lil alamin atau disingkat dengan PPRA. Ada berapa dimensi P5 itu? Ada berapa dimensi P5? 6. Coba sebelah sana nomor 1 apa? Beriman, bertakwa, kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. dan berakhlak mulia. Baris ini yang kedua. Berkebinekaan global. Baris ini nomor 3. Baris ini nomor 4. Hadiri. Selanjutnya bernalar. Yang terakhir itu adalah dimensi dari P5. Kalau PPRA apa? Ada berapa? Ada 11 atau 10? 10. Coba sebutkan yang pertama apa? Berkeadaban. Yang ketiga? Ya, konsentrasi. Yang ketiga? Yang kelima? Yang kelima. Yang nomor 7. Yang terakhir? Dinamis dan inovatif. Itu adalah dimensi dari PPRA. Kalian tadi sudah mengetahui pengertian dari P5, PPRA, dimensinya. Lah, untuk sekarang tema yang ada di P5. Ya, di SMP itu memuat 7 tema. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima, suara demokrasi. Yang 6, rekayasa dan teknologi. Yang terakhir, yang ketujuh, kewirausahaan. Nah, saya mau tanya, kemarin kalian sudah mengetahui sejarah apa? Sejarah dari ikan mujair. Ya ora? Nah, saya mau tanya, ikan mujair itu termasuk dari tema ketujuh. Ini tema yang mana? Tema yang mana? Kearifan lokal. Dari sini paham?
sudah dari sini paham. Nah, tadi sudah saya kemarin pas waktu pertemuan pertama kan saya suruh mencari artikel tentang ikan mujair kan? Ya. Sudah dibawa? Sudah. Setelah ini, setelah kalian melihat ciri-ciri ikan mujair, ya, melihat keunikannya, ya, setelah itu kalian nanti buat kesimpulan. Paham maksudnya? Dari sejarah dari artikel ikan mujair dan video ini buatlah 2 kesimpulan, ya. Perhatikan, ini saya tampilkan video tentang fakta menarik atau dari apa? Ciri-ciri dari ikan mujair. Silakan diamati. Setelah itu kalian nanti akan saya bagikan lembar kerjanya menuliskan kesimpulan dari video dan menuliskan kesimpulan dari artikel yang kalian bawa. Paham? Paham. Silakan videonya ditonton terlebih dahulu. Dituliskan kesimpulan dari materi ikan mujair tadi dan artikel yang kalian bawa. Ya, seperti ini. Sudah kebagian semua? Sudah. Nah, silakan dituliskan kesimpulannya dari video tadi dan artikel yang kalian bawa hari ini. Artikel tentang ikan mujair. Saya kasih waktu 45 menit mulai dari sekarang. Yang sini mulai dari siapa Ibu? Hah? Sita, diambil yang sini. 2 kelompok ini. Diambil. Kalau sudah dikumpulkan, ya, taruh ke jadikan sini. Sudah dikumpulkan semua? Sudah. Ada yang belum? Tidak ada. Nah, sebelum saya kasih tugas lagi terkait tentang kearifan lokal, kita melakukan SDK terlebih dahulu, ya. Nanti ikuti lagunya dan ikuti yang ada di monitor, ya. Paham? Nah, coba semuanya berdiri. Siap? Siap. Oh.
sebelah sana. Ini kelompok kedua dan ditambahi dengan bening. Kelompok ketiga dan kelompok keempat. Ya. Paham? Paham. Sudah saya bagi kelompoknya. Tugasnya apa? Tugasnya yang pertama dicatat ya, dicatat dan diingat-ingat. Tugasnya yang pertama membuat wawancara. Membuat wawancara berkelompok. Yang diwawancarai siapa? Bisa pedagang mujair, bisa wong dodolan mujair, bisa orang mancing, bisa nelayan atau orang yang jual mujair, terserah. Yang penting kalian membuat teks wawancara, membuat pertanyaan wawancara. Kalau sudah dibuat, kalian wawancarai orang tersebut. Siapa yang diwawancarai? Orangnya itu siapa? Mujair, wong sing mancing, wong sing golok, ya. Setelah itu jangan lupa waktu wawancara juga direkam. Ya, direkam. Paham? Nanti videonya dikirimkan di Bapak. Sebelum dikirimkan nanti ditulis dulu wawancaranya itu. Hasil wawancara ditulis dan akan dipresentasikan di pertemuan yang mendatang. Di pertemuan selanjutnya mempresentasikan wawancara yang kalian peroleh dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dari sini paham? Nah, ada yang ditanyakan orang? Tenang. Ada yang ditanyakan masalah tugasnya terkait aksi nyatanya nanti? Tidak. Tenang. Pokoknya kirimkannya harus tepat waktu. Terakhir minggu depan. Ya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Setelah ini berdoa langsung boleh pulang. Ya, silakan persiapan terlebih dahulu. Persiapan berdoa pulang mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PR-nya dan tetap